Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengendalian hama yang beranggotakan saya sendiri, Agus Rizkianto, dengan NIM 133200041. Saya Jian Putri Selanjutnya, Maharani, 133200006. Saya Febrila Dimyati Putri dengan NIM 133200007. Saya Siti Rahmalina, NIM 1332012. Saya Regina Safridia Safamaura, NIM 132002008. Saya Nadira Julia Putri, NIM 1332038. Saya Fernandita Nariska Malia, NIM 133200042. pengendalian hama. Pengendalian hama merupakan tindakan untuk mengatasi serangan atau gangguan hama terhadap tanaman, sehingga kerusakan yang diakibatkan tidak mencapai aras yang merugikan. Selanjutnya, pengendalian secara kultur teknik. Pengendalian kultur teknis adalah kegiatan yang dapat mengubah lingkungan menjadi kurang sesuai bagi perkembangan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan yang meliputi hama, penyakit, dan gulma. Metode pengendalian kultur teknis dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeliharaan tanaman. Pengendalian gulma secara kultur teknis bersifat preventif atau pencegahan. Pengendalian tersebut bertujuan untuk membatasi atau mengurangi pertumbuhan dan penyebaran gulma sehingga usaha pengendalian terhadap gulma yang tumbuh menjadi seminimal mungkin atau tidak perlu dilakukan. Metode pengendalian kultur teknis dengan praktek budidaya. Yang pertama, penanaman jenis tanaman yang cocok dengan kondisi lahan. Yang kedua, penanaman rapat agar tajuk tanaman segera menutup ruang kosong. Yang ketiga, pemupukan yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga mempertinggi daya saing tanaman terhadap gulma. Yang keempat, pengaturan waktu tanam dengan membiarkan gulma tumbuh terlebih dahulu, kemudian dikendalikan dengan praktik budidaya tertentu. Yang kelima, penggunaan tanaman pesaing yang tumbuh cepat dan berkanopi lebar sehingga memberi naungan dengan cepat pada daerah di bawahnya. Yang keenam, modifikasi lingkungan melibatkan pertumbuhan tanaman menjadi baik dan pertumbuhan gulma tertekan. Contoh pengendalian kultur teknis. Yang pertama, pengolahan tanah. Yang kedua, pengaturan jarak tanam. Yang ketiga, pengaturan pola tanam. Dan yang terakhir, penggunaan LCC. Contoh pengendalian kultur teknis yang selanjutnya. Yang kelima, penggunaan mulsa. Yang keenam, penggenangan. Yang ketujuh, pemupukan yang tepat. Dan yang terakhir, penyiangan. Pengendalian dengan tanaman atau varietas tahan hama. Ketahanan tanaman bersifat relatif. Untuk melihat ketahanan suatu jenis tanaman, harus membandingkan yang tahan dan yang tidak tahan. Serangga hama pada tanaman yang tahan perkembangbiakannya akan lebih terhambat daripada yang tidak berada pada tanaman yang kurang tahan. Sifat yang ada pada tanaman tahan dapat merupakan faktor genetik maupun dari faktor lingkungan. Ketahanan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu ketahanan genetik dan ketahanan ekologi. Pengendalian fisik. Pengendalian fisik adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan secara langsung dan tidak langsung dengan mematikan hama untuk mengurangi populasi hama, mengganggu aktivitas fisiologi hama yang normal, dan mengubah lingkungan fisik menjadi kurang sesuai bagi kehidupan dan perkembangan hama. Cara pengendalian fisik. Yang pertama yaitu pembakaran dengan teknik pengendalian perlakuan panas. Kemudian yang kedua dengan memasang barier atau penghalang. Dimaksudkan untuk menghalangi dan membatasi pergerakan hama agar tidak dapat memasuki
dan mendatangi tanaman utama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada tanaman. Yang ketiga, menggunakan perangkat cahaya, bertujuan untuk memonitoring serangga hama dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi populasi serangga hama. Kemudian pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis adalah perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lain. Cara ini mampu menurunkan populasi hama secara nyata bila dilakukan secara tepat dan dapat menyelamatkan hasil tanaman. Pelaksanaannya dapat diambil langsung dengan tangan, gerobokan, memasang perangkat, dan pengusiran. Pengendalian ini dapat diterapkan pada areal yang sempit atau kecil karena harus dilakukan secara berulang dan membutuhkan banyak tenaga. Teknik pengendalian mekanik. Yang pertama, dengan pengambilan dengan tangan. Yang kedua, dengan gerobokan, yaitu untuk mengendalikan hama tikus dengan membunuh tikus yang ada di dalam maupun di luar sarang dengan menggunakan alat bantu seperti dengan pemukul atau dengan cangkul. Yang ketiga, dengan memasang perangkap, yaitu untuk merangkap hama dengan memasang alat perangkap di tempat yang sering dilalui oleh hama. Yang keempat, yaitu pengusiran dengan memasang orang-orangan atau patung di tengah lahan sawah atau memasang kaleng-kaleng kosong untuk mengusir hama. Pengendalian hayati. Pengendalian hayati merupakan usaha pengendalian hama-hama serangga dengan memanfaatkan musuh alami. Menurut Debach, pengendalian hayati adalah aksi parasitoid, predator, dan patogen dalam mempertahankan kepadatan populasi organisme lain pada suatu tingkat rata-rata populasi yang lebih rendah daripada yang akan terjadi jika musuh alami tersebut tidak ada. Musuh alami hama adalah musuh hama berasal dari alam berupa parasitoid, predator, dan patogen. Teknik pengendalian hayati. Yang pertama ada konservasi dan peningkatan musuh alami. Konservasi merupakan usaha untuk memanfaatkan musuh alami yang sudah ada di lapangan atau pertanaman dengan cara memanipulasi lingkungan sedemikian rupa agar peran dalam menekan populasi hama dapat meningkat. Yang kedua ada augmentasi populasi musuh alami. Augmentasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan musuh alami dalam mengendalikan hama. Augmentasi dilakukan dengan cara menambahkan musuh alami melalui inokulasi dan inundasi. Yang ketiga, ada introduksi musuh alami. Introduksi musuh alami dilakukan apabila hama yang akan dikendalikan itu merupakan hama yang eksotik yang berasal dari negeri lain atau tempat lain. Yang selanjutnya ada pengendalian secara kimiawi dan penggolongan pestisidanya. Pengendalian hama secara kimiawi merupakan pengendalian hama dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian hama ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Pengendalian hama ini sering dilakukan oleh petani. Oleh karena itu, pengendalian hama secara kimiawi sering dimasukkan ke dalam langkah pemberantasan hama dan penyakit. Salah satunya pengendalian OPT dengan menggunakan bahan kimia yaitu pestisida. Pestisida juga diartikan sebagai substansi kimia dan bahan lain yang mengatur dan menstimulir pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman. Syarat pestisida yang pertama efektif, yang kedua aman terhadap manusia, ternak, dan komponen lingkungan yang lain. Dan yang ketiga, ekonomis dan efisien. Penggolongan pestisida menurut cara kerjanya yaitu yang pertama racun kontak, yang kedua racun lambung, yang ketiga racun pernafasan atau fumigan, yang keempat racun sistemik, yang kelima racun metabolisme, dan yang keenam racun protoplasma. Penggolongan pestisida menurut bentuk fisik,
yaitu ada cair, padat, dan aerosol. Selanjutnya, penggolongan pestisida menurut asal bahan aktifnya. Yang pertama, sintetik anorganik, yaitu garam-garam beracun seperti arsenat, fluorida, tembaga sulfat, dan garam merkuri. Yang kedua, organik organoklorin. Dan yang ketiga kepone. Yang keempat, karbomat. Next. Penggolongan pestisida menurut OPT sasarannya yaitu yang pertama akarisida atau mitisida yang fungsinya untuk membunuh tungau atau kutu. Yang kedua, algasida yang berfungsi untuk membunuh alga. Yang ketiga, alvisida yang fungsinya sebagai pembunuh atau penolak burung. Yang keempat, bakterisida yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Yang kelima, fungisida yang berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan. Yang ketujuh, herbisida yang berfungsi untuk membunuh gulma. Yang kedelapan, insektisida yang berfungsi untuk membunuh serangga. Yang kesembilan, moluskisida yang berfungsi untuk membunuh siput. Yang ke-10, nematisida yang berfungsi untuk membunuh nematoda. Yang ke-11, rodentisida yang berfungsi untuk membunuh binatang pengerat. Yang ke-12, termisida yang berfungsi untuk membunuh rayap. Dan yang terakhir, larvasida yang berfungsi untuk membunuh ulat atau larva. Selanjutnya adalah pengendalian dengan peraturan, karantina pertanian, tempat pengasingan, dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tugas pokok karantina adalah melaksanakan perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan hewan budidaya. Selanjutnya, fungsi dari karantina tumbuhan di Indonesia. Yang pertama, mencegah masuknya hama dan penyakit tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara RI. Yang kedua, mencegah tersebarnya hama dan penyakit tumbuhan karantina dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah negara RI. Yang ketiga, mencegah keluarnya hama dan penyakit tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya. PHT dan sasarannya. Pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. Selanjutnya, prinsip dasar PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Yang kedua, memanfaatkan musuh alami. Yang ketiga, pengamatan dan pemantauan rutin. Yang keempat, petani sebagai ahli PHT. Selanjutnya, sasaran PHT. Yang pertama, mempertahankan populasi hama dan kerusakan tanaman di bawah aras kerusakan ekonomis. Yang kedua, memberikan peluang dan mendorong berfungsinya proses pengendalian yang berjalan secara alami dalam agroekosistem. Yang ketiga, penggunaan pestisida seminimal mungkin sehingga dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pencapaian sasaran produktivitas yang mantap dan kesejahteraan petani yang meningkat.